Pernah nggak sih ngerasa kalau ekspektasi sama realita itu beda banget? Seperti pas awal ngekos, rasanya itu pasti nikmat, nyaman, ujung-ujungnya malah kepengen pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Faiz Pemilangan dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Pada video ini, saya diberi amanah oleh dosen dari mata kuliah studi media dan budaya, yaitu menganalisis sebuah konten dari platform media sosial dengan menggunakan teori encoding decoding dari Stuart Hall. Selain itu, saya juga akan membahas makna, konotasi, dan denotasi dari konten tersebut agar kita bisa melihat isi konten ini tidak hanya dari permukaannya saja, tetapi juga dari dalam makna yang lebih dalam. Nah, pada video ini saya akan membahas hasil analisis saya dari konten TikTok tentang pengalaman pertama kali ngekos. Sebelum saya membahasnya lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Kesampingkan, disamakan, hatimu terluka sempurna. Masalah yang menerus. Jika kita perhatikan, konten ini menunjukkan dua sisi kehidupan anak kos yang cukup kontras, yaitu antara ekspektasi dan realita. Di bagian awal ditunjukkan gambaran yang menyenangkan seperti kebebasan mengatur waktu dan tidak adanya aturan yang mengikat. Namun, seiring berjalannya video, mulai terasa hal yang berbeda, seperti kondisi kamar yang kurang nyaman, rasa kesepian, serta tuntutan untuk melakukan segala sesuatu secara mandiri. Perubahan ini ditunjukkan secara jelas agar audiens dapat langsung merasakan perbedaan antara apa yang dibayangkan dengan apa yang benar-benar terjadi. Melalui representasi tersebut, konten ini tidak hanya menunjukkan kehidupan anak kos, tetapi juga menggambarkan proses adaptasi yang tidak selalu mudah. Dengan kata lain, konten ini ingin menyampaikan bahwa kebebasan yang diharapkan selalu diikuti dengan tanggung jawab dan tantangan baru yang harus dihadapi. Jika dilihat secara langsung atau secara denotasi, konten ini hanya menunjukkan perbedaan antara ekspektasi dan realitas saat pertama kali ngekos. Apa yang ditampilkan terlihat sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Namun, jika dipahami lebih dalam atau secara konotasi, terdapat makna yang lebih luas, yaitu konten ini menggambarkan munculnya rasa kaget, kesepian, bahkan tekanan emosional yang muncul ketika seseorang berada di lingkungan yang baru. Hal ini menunjukkan bahwa di balik konten yang terlihat sederhana, sebenarnya terdapat pengalaman yang cukup kompleks, dan justru dari situ banyak audiens merasa terhubung karena pernah mengalami hal yang serupa. Jika dilihat dari sisi encoding, pembuat konten menyampaikan pesan dengan cara yang sederhana namun tetap efektif. Hal ini terlihat pada penggunaan ekspresi yang jelas dan perbandingan antara ekspektasi dan realita. Dengan penyampaian seperti ini, pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, penggunaan alur yang runtut juga membantu audiens untuk mengikuti cerita tanpa merasa kebingungan. Oleh karena itulah,
konten ini dapat diterima dengan baik dan mampu menarik perhatian banyak orang dalam waktu yang singkat. Setelah penyampaian pesan, tahap berikutnya adalah bagaimana respon penonton terhadap konten tersebut. Jika dilihat dari kolom komentar, terlihat bahwa respon audiens cukup beragam. Ada yang merespon seperti hal ini menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan oleh si pembuat konten dapat diterima dengan baik, dan ini disebut sebagai dominant reading. Ada pula respon audiens seperti ini disebut negotiated reading, yaitu audiens ini menerima pesan tersebut tetapi menyesuaikannya dengan pengalaman pribadi. Selain itu, ada pula yang berkomentar seperti audiens ini tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh si pembuat konten, dan ini termasuk dalam oppositional reading. Dari berbagai respon tersebut dapat dipahami bahwa latar belakang dan pengalaman seseorang dapat mempengaruhi cara mereka dalam memaknai sebuah konten. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa sebuah konten tidak hanya menampilkan peristiwa, tetapi juga membawa makna yang dapat dipahami secara berbeda oleh setiap individu. Melalui teori encoding-decoding dari Stuart Hall, terlihat bahwa audiens tidak hanya menerima pesan, tapi juga menafsirkan isi dari konten tersebut. Ditambah lagi dengan adanya makna denotasi dan konotasi, kita dapat melihat bahwa di balik konten yang terlihat sederhana terdapat makna yang lebih luas dan berkaitan dengan pengalaman banyak orang. Oleh karena itu, perbedaan cara pandang dalam memahami sebuah konten merupakan hal yang wajar, terutama di era media sosial saat ini. Pada akhirnya, sebuah konten bukan hanya tentang apa yang ditampilkan, tetapi juga bagaimana audiens memberikan makna terhadap konten tersebut, sehingga kita dapat memahami isi konten secara lebih luas dan tidak dominan pada satu perspektif saja. Mungkin itu sajalah hasil analisis yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa like and subscribe ya. Sampai jumpa dan nad'ullaha hudana ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi